Terima kasih sudah bergabung, Dok. Nah, dokter akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, pemirsa, seputar virus corona dalam 2 segmen ke depan. Pertanyaan bisa Anda sampaikan melalui media sosial Instagram kami di @sapaindonesia_kompastv dan juga di @kompastv. Dan kalau Anda belum mengirimkan melalui media sosial, Anda bisa menghubungi kami melalui telepon pada pagi hari ini. Nomor teleponnya di 021 5366 0500 dan kami akan menerima telepon Anda dan Anda bisa bertanya langsung ke Dr. Hermawan pertanyaan seputar virus corona dan COVID-19. Dokter, sudah ada sejumlah pertanyaan yang dikirimkan kepada kami melalui media sosial. Kita langsung saja, Dok, kepada pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaan yang pertama dari Fikrah13 atau @Fikrah13. Pertanyaannya adalah, bagaimana membedakan flu gejala COVID-19 dengan flu yang dipicu oleh alergi dingin atau alergi debu? Jika suhu tubuh meningkat saat cuaca dingin, apakah itu gejala COVID atau merupakan hal yang wajar, Dok? Baik, terima kasih atas pertanyaannya pada pemirsa. Jadi influenza atau flu ini bisa memberikan gejala yang sama ya, baik penyebabnya itu alergi maupun infeksi ya. Tapi sebenarnya kita bisa mengenali ya untuk membedakannya ya. Jadi kalau flu penyebabnya karena alergi atau kita biasa kenal dengan rinitis alergi atau radang di rongga hidung ya. Biasanya gejalanya bisa berupa bersin ya, hidung tersumbat. Kalau terpapar dengan bahan-bahan misalkan alergen, debu, udara dingin, serbuk sari. Nah, biasanya sifatnya adalah berulang atau episodik. Ketika terkena paparan itu, misalkan pagi hari udara dingin ya, hidung mulai tersumbat ya. Tapi ketika siang hari udara sudah mulai hangat atau panas, biasanya sudah mulai sembuh. Nah, kalau mengenai flu influenza yang penyebabnya karena virus, misalkan yang sering sebenarnya adalah di kita adalah rhinovirus ya, yang sering kita mengalami flu ya. Nah, itu biasanya gejalanya infeksi saluran napas ringan biasanya ya. Bisa berupa bersin, hidung tersumbat, nyeri tenggorokan, kadang-kadang bisa disertai demam. Tapi biasanya akan sembuh sendiri 3-5 hari lah ya. Apabila dibantu dengan pengobatan seperti diberikan antipilek atau yang kita berikan antipanas, biasanya akan lebih cepat sembuhnya. Nah, yang terakhir ini yang penyebabnya adalah coronavirus yang sedang mewabah sekarang ini. Ya. Jadi memang kalau berdasarkan data ya, hampir 80-85% ini penderita akan mengalami demam, yang panas ya. Kemudian bisa batuk, sesak napas, atau disertai oleh gejala yang lain, misalkan nyeri otot, kadang bisa juga mual, muntah, dan diare. Bervariasi gejalanya dari yang ringan sampai yang berat. Bisa juga menyebabkan kematian pada beberapa kaum atau orang-orang yang dengan komorbid ya atau usia tua. Nah, apabila bagi penderita tadi yang flu-nya karena alergi ya harus tetap aware. Misalkan sudah mulai ada panas, mulai demam ya misalkan. Diperhatikan begitu ya? Ya, diperhatikan. Tidak sembuh beberapa hari, nah itu harus kita pastikan ya. Mungkin perlu pergi ke dokter ya untuk dipastikan. Jadi memang gejala apa penambahan gejalanya itu yang harus sangat diperhatikan dalam hitungan hari ke depan gitu ya, Dok, kayak untuk mengetahui apakah ini ada gejala COVID atau tidaknya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua, Dok, dari @RachelXpams. Pagi, Dok, saya mau bertanya apakah anak kecil bisa terinfeksi COVID-19? Mungkin karena kita lebih sering mendengar usia 30 sampai 60 kan biasanya yang paling sering atau rentan terkena, Dok. Ya, baik. Jadi infeksi COVID ini bisa mengenai dari rentang umur yang kecil ya, anak kecil sampai ke usia tua ya. Tapi biasanya kita dapatkan pada anak kecil dan dewasa muda itu gejalanya relatif lebih ringan ya, dibanding yang sudah tua atau dengan penyakit penyerta. Jadi bisa, Mas Timothy ya. Alasannya apa lebih ringan biasanya, Dok? Ya, biasanya karena daya tahan tubuhnya masih relatif bagus pada yang masih dewasa muda dibanding dengan orang tua. Itu Mas Timothy. Kalau dengan penyakit penyerta tentu akan mengganggu imunitasnya atau pada usia tua ini. Jadi lebih rentan menjadi sakit yang berat dibanding dengan dewasa muda. Baik. Itu menjawab pertanyaan yang kedua. Kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga ini dari @Mateus Giovanni Putra Gana. Kalau memang COVID-19 bisa bertahan di benda mati, maka bagaimana kemungkinan COVID-19 hidup di air dan juga di hewan? Ini karena ada harimau di Amerika yang dilaporkan terinfeksi COVID-19.
Oh ya, baik. Jadi saya pernah baca berita ya media bahwa ada seekor anjing di Hong Kong itu terinfeksi dari yang punya ini positif COVID-19. Sehingga anjing itu dikarantina. Jadi pada hewan sebenarnya belum ada bukti yang kuat ya. Tentu kita perlu data lagi ya. Karena virus corona pada hewan itu biasanya tipenya yang A. Sedangkan yang di Wuhan ini adalah tipe yang B. Jadi infeksinya juga tidak mengenai saluran napas yang menjadi berat. Dan WHO sendiri belum meyakini betul bahwa ini bisa menular dari hewan atau hewan peliharaan ya. Biasanya anjing dan kucing. Termasuk harimau itu kan kucing besar sebenarnya ya. Jadi belum ada bukti untuk itu. Tetapi kita harus tetap waspada misalkan ya. Kita punya peliharaan main di luar. Kemudian bisa aja ada orang yang batuk atau apa menempel di bulu hewan itu terus kita pegang, kita cium dan lain-lain itu beresiko ya untuk menularkan. Jadi bukan karena hewannya yang sakit begitu ya, tapi karena hewan itu menjadi seperti benda lainnya, dia membawa virus di badannya begitu ya. Ya. Kemudian yang mengenai di air tadi ya Mas Timothy ya. Jadi belum ada bukti yang valid ya, untuk di air ya. Jadi WHO sendiri meyakini tidak ada penularan lewat air. Jadi jalur utama penularan tetap lewat droplet dari orang yang terinfeksi. Mungkin akan saya tambahkan sedikit mengenai yang benda padat tadi ya Mas Timothy ya. Jadi ini ada data penelitian bahwa ada seorang ahli virologi dari Amerika Serikat, kalau tidak salah namanya Nielsen von Dolmen ya, dengan timnya itu meneliti bagaimana sih karakter virus ini hidup di berbagai macam permukaan. Misalkan di logam ya, di kertas atau di plastik ya. Jadi dari penelitiannya disebutkan kalau dalam plastik atau stainless steel itu bisa bertahan 2 sampai 3 hari. Oke. Kalau dalam logam bisa 4 jam, tembaga nih misalkan ya. Kemudian kalau di kardus 24 jam kurang lebih, di dashboard mobil 24 jam. Nah kalau di udara bebas itu sekitar 3 jam. Nah virus ini cenderung mati atau tidak bersahabat lingkungannya kepada dia kalau memang kelembabannya tinggi atau suhunya meningkat. Oke. Dan berada di dalam ruangan dan di luar ruangan ini juga berpengaruh ya dok ya? Iya betul.